lagi dengan saya Ahmad Karnimandi Adhkar Channel. Salah satu tanda kebesaran Allah adalah menjadikan manusia dari setetes air mani nutfah kemudian berkembang menjadi makhluk sempurna. Berikut hikmahnya menurut Al-Quran dan penjelasan ilmu sains. Asal usul manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya, tetapi kemudian menjadi manusia yang perkasa dan berkembang biak. Karena itu manusia seharusnya tidak sombong dan ingkar, melainkan bersyukur dan patuh kepadanya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan penciptaan manusia dalam beberapa tahapan agar manusia dapat menyadari hakikatnya. Allah berfirman, "Wa qad khalaqakum atwara." Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Quran Surat Nuh ayat 14. Beberapa tingkatan yang dimaksud yaitu dari nutfah air mani, segumpal daging kemudian menjadi janin dan bentuk yang sempurna sebagai manusia. Dalam tafsir Kemenak dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang terdapat di dalam diri mereka, yaitu bahwa mereka diciptakannya secara bertahap dari setetes air mani, kemudian menjadi zigot darah seberkas lempeng daging dan tulang janin, dan kemudian dilahirkan. Dari bayi yang tidak tahu sesuatu apapun, mereka menjadi manusia dewasa, berketurunan, dan akhirnya meninggal dunia. Tahapan kejadian manusia ini menunjukkan kekuasaan Allah yang dinyatakan pula dalam ayat-ayat lainnya. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Mulk ayat 67. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Penjelasan sains. Secara ilmiah, tahapan penciptaan manusia itu dijelaskan sebagai berikut. Pertama, saripati tanah. Manusia belum bisa disebut sebagai apa-apa. Penjelasan tentang saripati tanah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Menurut para saintis, kata hama lumpur hitam pada surat Al-Hijr ayat 26 mengisyaratkan akan terlibatnya molekul air H2O dalam proses terbentuknya molekul-molekul pendukung proses kehidupan. Seperti diketahui, air adalah media bagi terjadinya suatu proses reaksi kimiawi atau biokimiawi untuk membentuk suatu molekul baru. Yang kedua, nutfah air mani. Ketika semua saripati tanah masuk ke dalam tubuh kita, kemudian digunakan oleh tubuh sebagai starting materials dalam proses metabolisme pembentukan nutfah di dalam sel-sel reproduksi. Nutfah diterjemahkan sebagai air mani atau setetes mani. Pengertian harfiahnya adalah tetes atau bagian kecil dari fluida, cairan kental atau konsentrat. Dalam dunia sains, merupakan konsentrasi fluida yang mengandung sperma. Disebut pula sebagai nutfatun amsyaj.
atau setetes mani yang bercampur. Ini mengandung arti percampuran dua nutfah atau benih, yaitu dari pihak laki-laki sperma dan dari pihak wanita sel telur ovarium. Dalam surat Al-Insan ayat 2 tampak sekali bahwa hanya setetes air mani satu sperma yang bercampur atau membuahi ovarium. Ini sangat bersesuaian dengan ilmu embriologi. Nutfah disebut pula sebagai air yang hina, ma'in mahin, Al-Mursalat ayat 20, atau air yang terpancar, ma'in dafiq, surat At-Tariq ayat 6. Yang ketiga yakni alaqah. Alaqah merupakan bentuk perkembangan praembrionik yang terjadi setelah percampuran sel mani, sperma, dan sel telur. Bahwa alaqah dalam bahasa Arab berarti lintah, lij, atau suatu suspensi, suspended thing, atau segumpal darah, a clot of blood. Lintah merupakan binatang tingkat rendah berbentuk seperti buah bir dan hidup dengan cara menghisap darah. Jadi alaqah merupakan tingkatan stadium embrionik yang berbentuk seperti buah bir, di mana sistem kardiovaskuler, sistem pembuluh jantung sudah mulai tampak dan hidupnya tergantung dari darah ibunya. Mirip dengan lintah, alaqah terbentuk sekitar 24 hingga 25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan praembrionik alaqah ini diambil keluar atau digugurkan, memang tampak seperti segumpal darah, a blood clot like. Yang keempat yakni tingkatan mudghah. Alaqah yang terbentuk sekitar 24 hingga 25 hari setelah pembuahan kemudian berkembang menjadi mudghah pada hari ke-26 hingga 27 dan berakhir sebelum hari ke-42. Cepatnya perubahan dari alaqah ke mudghah terlihat dalam penggunaan kata fa pada surat 23 ayat 14. Dalam bahasa Arab, kata fa menunjukkan rangkaian perubahan yang cepat. Secara umum, mudghah diterjemahkan sebagai segumpal daging. Mudghah merupakan tingkatan embrionik yang berbentuk seperti kunyahan permen karet yang menunjukkan permukaan yang tidak teratur. Mudghah atau segumpal daging terdiri dari sel-sel atau jaringan-jaringan yang telah mengalami diferensiasi maupun yang belum mengalami diferensiasi. Pada ayat 5 surat Al-Hajj dijelaskan, kemudian dari segumpal daging mudghah yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim. Yang kelima yakni tahapan pembentukan tulang. Setelah tingkatan mudghah ini dimulai dibentuk tulang, ini sangat bersesuaian sekali dengan embriologi modern dewasa ini. Yang keenam yakni pembungkusan tulang oleh daging. Janin mulai terbentuk setelah tulang dibungkus oleh daging. Dan yang ketujuh, bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan ini merupakan perkembangan lanjutan dari tahapan keenam di atas tadi. Kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan pembentukan manusia. Demikianlah proses kejadian manusia melalui proses yang rumit dan rentan. Karena itu, keberadaan kita di alam ini hendaknya disyukuri dengan beriman kepada Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun ayat 14. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.